Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia. Dan pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang persamaan reaksi kimia. Oke, kita mulai aja langsung ya. Apa saja yang harus diketahui dalam persamaan reaksi kimia? Ini dia. Yang harus diketahui dalam persamaan reaksi kimia itu adalah ada 5 hal yang harus diketahui dalam sebuah persamaan reaksi kimia yang lengkap. Apa saja? 1. Kita harus mengenal yang namanya reaktan. Reaktan itu kalau diartikan adalah zat-zat yang bereaksi atau direaksikan. Kemudian posisi di dalam persamaan reaksi, reaktan itu ada di ruas kiri. Kemudian yang kedua, kita harus mengenal yang namanya produk. Produk itu artinya adalah zat-zat hasil reaksi. Posisi di dalam persamaan reaksi ada di ruas kanan. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenal yang namanya koefisien reaksi. Artinya, angka yang ditulis di depan rumus kimia senyawa. Fungsinya adalah untuk menyatakan banyaknya atau jumlah molekul. Kemudian yang keempat, itu yang disebut dengan indeks. Indeks itu merupakan angka kecil yang ditulis di bagian bawah pada rumus kimia senyawa. Fungsinya untuk menyatakan banyaknya atau jumlah atom. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan subscripts. Subscript itu merupakan simbol yang menyatakan keadaan atau wujud zat. Ada 4 jenis subscript yang harus kita ketahui, diantaranya adalah 1. Subscript yang diberi simbol S dalam tanda kurung, yang artinya solid atau padat. Kemudian yang kedua pakai G, yang artinya gas. Yang ketiga menggunakan huruf L kecil, yang berarti liquid atau cairan atau cair. Dan yang terakhir adalah menggunakan simbol Aki, yang berarti larutan. Nah, itu adalah 5 hal yang perlu diketahui di awal-awal pembelajaran tentang persamaan reaksi. Oke, untuk lebih lanjut mengenal kelima hal tersebut secara luasnya, kita lanjutkan berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh persamaan reaksi kimia. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah sebuah persamaan reaksi kimia, ditulis seperti itu. Dan kemudian persamaan reaksi kimia ini kita akan pilah menjadi 2 bagian, seperti ini. Oke, perhatikan dengan baik. Nah, tuh, kemudian ini satu lagi. Nah, sehingga di sini sebuah persamaan reaksi kimia itu kita bagi menjadi 2 ruas. Pertama ada ruas kiri yang seperti ada di gambar itu, dan kedua ada ruas kanan. Ruas kiri dengan ruas kanan itu dibatasi dengan tanda panah. Ini. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, lalu apa saja yang informasi kita dapat di sini? Pertama, kita bisa melihat bahwa di dalam sebuah persamaan reaksi tersebut itu ada 4 jenis zat. 4 jenis zat itu terdiri dari 1. C3H8. Oke. Ini C3H8 yang pertama. Kemudian ini zat yang kedua. Ini zat yang ketiga. Dan ini zat yang keempat. Oke. Ya, itu dalam jenis zatnya. Berarti bisa kita lihat ya. Oke. Lalu setelah ini, apalagi yang harus diketahui oleh kita, bisa diperhatikan, diantaranya adalah seperti ini. Nah, kita harus memahami yaitu jenis atom. Jenis atom dalam persamaan reaksi ini ada 3, yaitu ada C atau karbon, ada H hidrogen, dan ada O oksigen. Itu di ruas kiri dan ruas kanan sama. Ya, bisa diperhatikan di sini untuk yang di ruas kiri itu ada C, perhatikan ini C, lalu ada H dan ada O. Ya. Di kanan pun sama. Di sini ada C, ada O, ada H. Jadi
kiri kanan pasti sama jenis atomnya. Paham ya? Nah, itu adalah dilihat dari sisi jenis atomnya. Kemudian yang berikutnya kita harus perhatikan apa? Ini. Nah, yang ketiga reaktan. Karena tadi dikatakan reaktan itu kan posisinya di ruas kiri. Berarti reaktannya itu adalah C3H8 dengan 5O2. Nah, jadi yang dimaksud reaktan di situ adalah ini. Ini reaktannya. Oke. Itu reaktan. Dan selanjutnya, satu lagi, itu yang dikenal produk. Berarti yang di ruas kanan. Nah, ini produknya. Ya, dalam reaksi itu. Oke. Paham ya? Itu mengenai produk dan reaktan. Selanjutnya, apalagi yang harus diketahui? Kita lihat, ya, yaitu yang disebut koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi itu berkaitan dengan banyaknya zat yang terlibat dalam reaksi tadi. Kan disebutkan ada 4, ya. Ada C3H8, kemudian ada O2, ada CO2, dan ada H2O. Nah, sementara yang dinamakan koefisien itu kan angka yang ditulis di depan rumus kimia. Sehingga, perhatikan, di depan C3H8 itu tidak ada angka yang tertulis. Ya kan, di sini. Nah, di depan ini, perhatikan. Tidak ada angka. Artinya apa? Artinya berarti itu 1. Oke, paham ya? Kemudian, lihat. Di sini untuk zat yang kedua yaitu 5O2. Nah, angka 5-nya itu adalah berupa koefisien untuk O2. Ya. Kemudian yang ketiga ini, CO2. Nah, di depannya angka 3, itu berarti koefisiennya 3. Ya. Dan terakhir ada H2O. Nah, di depan H2O ada angka 4, berarti itulah koefisiennya. Sehingga bisa dikatakan bahwa perbandingan koefisien reaksinya itu adalah 1 berbanding 5 berbanding 3 berbanding 4. Oke? Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut untuk berikutnya ya. Dilanjut untuk persamaan reaksi yang tadi ya. Nah, ini. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa perbandingan koefisiennya itu adalah 1 berbanding 5 berbanding 3 berbanding 4. Sekarang kita artikan semua itu. Oke? Begini. Nah, C3H8 itu karena koefisiennya 1, itu artinya dia memiliki 1 molekul C3H8. Kemudian yang 5O2 itu artinya 5 molekul O2. Lalu yang 3 CO2 itu artinya 3 molekul CO2. Dan yang 4 H2O artinya 4 molekul H2O. Nah, itu adalah fungsi dari koefisien. Ingat, karena fungsi koefisien menyatakan jumlah molekul. Oke, dilanjut sekarang ke indeks. Perhatikan untuk indeks karena di sini ada hitungan-hitungannya seperti ini. Nah, ingat bahwa indeks itu adalah angka kecil yang ditulis di bagian bawah dalam rumus kimia senyawa. Di sini dalam C3H8 perhatikan indeksnya itu adalah 3 dan 8. Sehingga sebagaimana fungsi indeks adalah menyatakan jumlah atom. Artinya ini bisa disebutkan 3 atom C dengan 8 atom H. Oke. Lanjut ke 5O2. Indeksnya adalah 2. Nah, karena di sini O2-nya ada 5 buah, ada dari koefisien tahunya ya, ada 5 molekul, berarti jumlah atomnya bisa dihitung menjadi seperti ini. 5 dikalikan 2 atom O, sehingga total O berjumlah 10. Selanjutnya, untuk yang CO2, indeksnya adalah 1 dan 2. 1 dari mana? Perhatikan di bawah C, tidak ada angka, itu artinya 1. Dan yang 2 adalah untuk O. Sehingga diartikan, karena ada 3 koefisien, perhatikan di depan CO2, maka perhitungannya menjadi seperti ini. 3 kali atom 1 atom C, berarti atom C ada 3. Sementara O dihitung menjadi 3 kali 2 atom O. Jadi 6 atom O. Oke. Terakhir untuk H2O.
perhatikan, indeksnya 2 dan 1, 2 untuk H, 1 untuk O. Dan di depan H2O ada angka 4 koefisien, sehingga perhitungan atomnya menjadi 4 kali 2 atom H, sehingga menjadi 8 atom H, dan 4 kali 1 atom O, berarti 4 atom O. Nah, itu perhitungan indeks. Awas ya, ini harus dipahami karena nanti di penyetaran reaksi kimia akan dipakai. Dan terakhir, kita berbicara tentang subscripts. Kalau subscripts jelas, perhatikan. Seperti C3H8G, berarti dia gas wujudnya. Lalu ada 5O2G, juga gas. Kemudian ada 3CO2G, berarti gas juga. Dan terakhir ada 4H2L, berarti cair. Itu adalah subscript. Oke. Ya, sampailah untuk bagaimana cara membaca reaksi kimia. Ya, kita lihat contoh reaksi yang tadi seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Kita ambil yang simple saja dulu seperti ini. Ya. Jadi, ini bisa kita baca dengan cara seperti ini membacanya. Sebutkan aja kalau belum tahu namanya, C3H8, ya kan? Bereaksi dengan 5O2, nah gitu. Menghasilkan 3CO2 dan 4H2O. Udah, selesai. Gampang kan? Begitu aja cara membacanya ya. Jadi cukup kita baca sekaligus. Tapi ingat, tanda plus yang awal ini adalah bereaksi dengan. Tanda panah ini kita baca menghasilkan. Dan tanda plus yang di sini adalah dan. Oke, itulah cara membaca reaksi yang paling simpel. Kita lanjutkan nanti ke persamaan reaksi bagian kedua. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.